Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat malam Bapak Kiai, selamat malam santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Alfiyah, masih dalam bab la allati linafyil jinsi. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita bacakan baitnya terlebih dahulu. Iskoto itu asal iskoto loh barra. Bismillahirrahmanirrahim. Wapapta sareng kedah ngabdi patahkeun anjeun awin siban napi kedah ngajabarkeun saleresna anjeun awir pak atanapi kedah ngaropakeun anjeun mufrodan kana isi manu mufrod patan itu mufrad limabniyin kana isim la anu mabni yali anu nyanding itu mufrad kana mabni takdil pangkal leres anjeun. Sok awas. Baca. Kemarin menjelaskan bagaimana isim la yang ditakror. Isim la yang ditakror itu membacanya kemarin bisa 5. Pertama, warokibil mufrad fatihan kala hawla wala quwata wasanijala marfu'an o mansuban o murakaban wa in rofa ta'awalan latan siba. Jadi apabila la mukaror kemarin membacanya, yang keduanya pertama bisa diropakan. Isim la yang dimabnikan kalau ditakror, yang keduanya pertama bisa diropakan. La haula, sok sama-sama. La haula. Wala quwwatun.
Yang kedua bisa dinasabkan. La haula sok. Wala quwatan. Yang ketiga sama-sama dimabnikan, yang satu yang kedua. La haula sok. Wala quwata. La haulun. Wala quwata. La haulun. Wala quwatun. Yang tidak boleh. La haulun wala quwatan. Sekarang itu akan menjelaskan kalau tadi mah la isim la yang dimabnikan itu ditakror, yang sekarang mah akan membahas isim la yang dimabni patah itu disipatan. Jadi isim la sok. Isim la mabni patah. Disipatan. Sifatnya membacanya bisa tiga. Fathah. Yang pertama harus dimabnikan kepada patah. Yang kedua harus dinasabkan. Yang ketiga sifatnya harus dirofakkan. Syaratnya ada dua. Wa mufrodanatan. Yang pertama sifatnya mufrod. Mufrod di dalam la. Yang bukan mudhof dan sibeh mudhof. Yang kedua yali. Sifat dan mausufnya murokab. Sifat wajib dipatahkan. Atau dinasabkan. Atau dirofakkan. Syaratnya ada dua. Satu sifatnya mufrod. Pengertian mufrod bukan mudhof dan bukan sibeh mudhof. Yang kedua yali. Pengertian yali murokab antara sifat dan mausuf. Contoh yang dipatahkan. Isim la yang mabni patah. Coba dengarkan. Biasanya di dalam sifat itu tabiun lil man'uti. Sifat itu mengikuti kepada mausuf. Tapi di sini mah berbeda-beda. Jadi mausuf yang dimabnikan kepada patah sifatnya bisa tiga. Contohnya sok. La rojula. Akila. Jadi sifat. Mausufnya isim la yang dimabnikan. Mengapa akila dimabnikan kepada patah? Sok. Sebab sifat dan mausufnya tarokub. La rojula sok. Akila. Lapad akila. Jadi sifat. Mausufnya mabni patah. Mengapa dimabnikan kepada patah?
sebab antara sifat dan mausuf tarokub atau yali. Yang kedua mausuf yang mabni patah sifatnya bisa dinasabkan. Contohnya la rojula akilan. Mengapa dinasabkan? Sebab jadi sifat dari isim la mahal nasab. Yang ketiga sifatnya boleh diropakkan. Contohnya la rojula akilun. Sifatnya diropakkan. Mengapa diropakkan? Sebab jadi sifat la dan isimnya menurut Imam Sibawe maharopa. Kesimpulannya sifat dari mausuf yang dimabnikan kepada patah sifatnya bisa tiga. Satu mabni patah la rojula akila. Kedua dinasabkan la rojula akilan. Yang ketiga boleh diropakkan la rojula akilun. Syaratnya ada dua. Satu sifatnya harus mufrad. Yang kedua sifat dan murokab yali atau murokab. Sudah simpulkan yang Kesimpulan dari bait wa mufradanatan limabni yali fafta awin siban awir fa'ta dili menjelaskan bahwa i'rab untuk sifat dari mausuf mabni patah, dari mausuf yang isimnya mabni patah yaitu isim la. Sekali lagi, i'rab untuk sifat dari mausuf yang mabni patah i'rabnya bisa tiga dengan syarat ada dua. Satu, sifatnya harus dibentuk dari isim mufrad yaitu bukan mudhof dan bukan sibe mudhof. Yang kedua, sifatnya itu harus yali atau murokab dalam artian antara mausuf dan sifatnya tidak ada yang menghalangi atau tidak terpisah. Mana yang tiga tersebut? Satu, sifat tersebut bisa diberi i'rab mabni patah. Contoh, ya la rojula akila. Yang kedua bisa dibaca nasab, dibaca la rojula akilan. Yang ketiga bisa dibaca roka, yaitu la rojula akilun. Nah itu untuk i'rab sifat. Terus bait yang kedua sok logotan yang Wala tabni sareng teu kenging ngamabnikeun anjeun goe roma kana
salianti naat yali nyanding itu mbak wa ghairu mufradi sareng kana anu salianti mufrad wansib sareng kedang ngajabarkeun anjeun kana itu goer awik sid atanapi kedang maksad anjeun arrob kana irob ropa bareng-bareng baca semuanya. Masalah yang kedua, bagaimana sifat yang mausufnya dimabnikan kepada patah yang berlawanan dari yang tadi. Kalau tadi wa mufrodanatan limabni yali ada dua, sifatnya mufrod, yang kedua yali. Sekarang mah sifatnya tidak yali, artinya sifatnya murokab, tidak murokab. Yang kedua wa ghairul mufradi, berarti sifatnya mudhof. Bagaimana kalau sifatnya bukan tidak yali atau tidak murokab? Yang kedua sifatnya tidak mufrad. Aturannya ada dua, wansibhu awir paksidi. Yang pertama sifatnya boleh dinasabkan, yang kedua sifatnya boleh diropakan, yang ketiga tidak boleh dimabnikan. Kalau tadi mah sifatnya dimabnikan kepada patah pertama, yang kedua dinasabkan, yang ketiga diropakan. Apabila sifatnya tidak murokab, sok bareng. Apabila sifatnya tidak murokab, sifatnya boleh dua. Artinya tidak murokab. Antara sifat dengan mausuf terpisah. Sifatnya bisa membaca dua. Satu dinasabkan, yang kedua diropakan. Contoh yang dinasabkan, la rojula pihak akilan. Lapad akilan dinasabkan karena tidak yali atau terpisah. Contoh yang kedua, sifatnya ghair mufrad, berarti sifatnya idofat. Sifatnya bisa membaca dua. Bisa dinasabkan. Contohnya la rojula sohibu birrin. Yang kedua bisa dinasabkan. La rojula sohiba birrin. Mengapa dinasabkan? Jadi sifat dari mahalnya. Mahal isimnya.
Mengapa diropakan? Jadi sifat dari la dan isimnya maharopa. Menurut pendapat Imam Sibawe. Kesimpulannya, apabila sifatnya satu geromayali, sifat dan mausuf terpisah, sifatnya guer mufrad, sifatnya bisa dibaca dua. Satu dinasabkan, yang kedua diropakan. Contohnya, la rojula pihak akilan. La rojula pihak akilun. La rojula sohibu birri, sohibabirin. La rojula sohibu birin. Sok jang sipul kencang. Kesimpulan dari bet wa ghairu mayari wa ghairu mufradi latam niwansi wa wiro faksidi. Di sini poinnya ada dua. Yang pertama, apabila sifatnya dari mausuf yang dimabnikan kepada patah, sifatnya mufrad tapi tidak murakkab atau terpisah antara sifat dan mausufnya, maka i'rabnya bisa dua. Satu bisa dinasabkan, dua bisa dirofa'kan. Contoh yang dinasabkan, la rajula biha akilan. Contoh yang dirofa'kan, la rajula biha akilun. Poin yang kedua, apabila sifatnya tidak mufrad dalam artian terbentuk dari idofat, mausufnya mabni patah, maka i'rab untuk sifat tersebut bisa dua. Satu bisa dibaca nasab, dua bisa dibaca rofa. Contoh dibaca nasab, la rajula sohiba birrin. Contoh dibaca rofa, la rajula sohibu birrin. Sudah. Wal atfu sareng ari ataf ilam tatakarror eta upami teu narima takror naon la lapad la hukuma maka kedah ngahukuman saleresna anjeun lahu pikeun itu atap bima hukum intama parantos mantesan itu emak linnakti pikenaan dil pasli anu ngagaduhan kapisah itu naan. Ini masalah yang ketiga. Yang pertama, isim la yang dimabnikan di takror. Yang kedua, isim la yang mabni patah di sifatan. Yang ketiga ini isim la yang mabni patah diatapkan. Wal atfu ilam tatakarror.
Dan apabila isim la diatapkan tapi tidak dibulak-balik disebut sekali, kumalahu bimalinati dilepas li, diberi hukum seperti sifat yang dipisah. Kalau tadi mah wagwero mayali wagwero muprodi gitu, tadi itu dibaca bisa dua. Berarti kalau isim la yang dimabnikan sok isim la yang dimabnikan kepada patah sok isim la yang dimabnikan kepada patah, atapnya membacanya atapnya dibacanya sok atapnya dibacanya seperti sifat yang dipisah, seperti sifat yang dipisah, atau gueromai atau tidak murokab, atau tidak murokab. Contohnya la rojula wamro'atan, lapad imro'atan dinasabkan sebab diatapkan kepada isim la maharopa. La rojula wamro'atan. Yang kedua atapnya boleh diropakkan. Contohnya la rojula wamro'atun. Mengapa atap diropakkan? Sebab maktub alaihnya la dan isimnya maharopa. Menurut Imam Sibawe. Kesimpulannya kalimah yang diatapkan kepada maktub alaih mabni patah, atapnya membacanya bisa dua. Satu dinasabkan la rojula wamro'atan. Yang kedua diropakkan. Contohnya la rojula wamro'atun. Sudah jangan sok simpulkan. Kesimpulan untuk bait wal atu ilam tatakarolah kuma lahu bimalinati di pasti tama. Di sini menjelaskan apabila lafaz yang diatapkan kepada matuf alaih yang mabni patah, yaitu isim la nafiyatul jinsi, maka i'rab atap tersebut ada dua. Satu kali lagi, apabila lafaz atap diatapkan kepada matuf alaih yang mabni patah dan la-nya tidak ditakror, maka i'rab atap tersebut ada dua. Pertama bisa dibaca nasab, yang kedua bisa dibaca rofa. Contoh yang dibaca nasab la rojula wamro'atan. Yang kedua bisa dibaca rofa. Contohnya la rojula wamro'atun. Alhamdulillah untuk kesempatan malam ini kajian Alfiyah selesai. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tak lupa mari kita doakan guru kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang dan dilancarkan dalam segala urusannya.
Mari kita tutup kajian Alfiah ini dengan pembacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kehilapan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.